Prinsip pertama dalam The Great Mental Model adalah map is not the territory. Kalian pasti sering banget menggunakan peta atau model untuk nyari jalan atau memahami hal-hal rumit di sekitar kita kan? Tapi penting pula untuk diingat nih, bahwa peta itu cuma gambaran aja, bukan cerminan 100% dari realitas. Makanya kita harus hati-hati dalam memakai peta atau the map. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami tentang peta atau model ini. Yang pertama, abstraksi. Jadi, abstraksi itu adalah cara kita menyederhanakan realitas yang kompleks. Misalnya, ketika kita baca berita, yang kita baca sebenarnya adalah abstraksi dari orang lain. Mereka udah sortir informasi dari sumber berbagai macam, lalu diolah jadi berita yang mereka share sama kita. Tapi masalahnya, kadang ada detail penting yang terlewat. Jadi kita perlu selalu hati-hati, jangan langsung ambil begitu aja apa yang ada di peta. Oke? Kita harus tetap kritis dan cermat. Kedua, ingat baik-baik kalimat keren dari si matematikawan yang bernama Alfred Korzybski. Katanya, peta bukanlah wilayah. Artinya ya peta itu bisa berguna dan membantu kita selama masih sesuai sama realita. Tapi jangan lupa, peta tetaplah peta. Dan realita tetap aja realita. Kita nggak bisa menggantikan realita dengan peta. Jadi sangat penting untuk tetap aware dan kritis. Jangan langsung percaya apa aja yang ada di peta atau berita. Lakukan riset lebih lanjut. Cek informasi dari sumber yang terpercaya. Dan ingat, peta itu kayak GPS. Boleh jadi bantuin kita, tapi tetap kita yang punya kendali ya. Nah, pasti udah pada sering banget pakai peta atau model buat ngarungi hidup kan? Tapi ada hal-hal penting yang sering terlupakan nih, tentang batasan dari peta dan model ini. Pertama-tama, penting banget diingat, peta dan model itu cuma gambaran, bukan cerminan sepenuhnya dari realita. Ada banyak detail dan hal penting dunia nyata yang gak tercakup di peta. Jadi jangan sampai kita salah paham dan menganggap peta itu segalanya. Ketika kita terjebak percaya pada suatu hal yang menyatakan bahwasanya peta itu adalah realitas, bisa bahaya nih. Kita jadi merasa udah punya semua jawaban dan bikin aturan-aturan yang gak bisa berubah. Padahal dunia ini terus bergerak dan berubah. Kan gitu. Makanya jangan tutup mata dan kuping dari realitas yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan. Jangan sampai kita terlalu yakin pada peta yang udah ada, karena realita gak selalu sesuai sama peta lama. Nah, teman-teman, ingat fisika Newtonian dan Einstein kan? Dulu fisikawan yang bernama Newtonian itu ngetop banget. Bisa jelasin banyak hal tentang alam semesta kita. Tapi kemudian hadirlah Einstein dengan teori relativitas khususnya yang mengubah pandangan kita secara besar-besaran. Tapi bukan berarti fisika Newtonian jadi nggak berguna ya. Kita tetap bisa pakai fisika itu untuk banyak hal dengan memahami batasannya. Intinya, jangan takut eksplorasi dan coba peta atau model baru kalau diperlukan. Kita nggak akan tahu apa yang belum kita ketahui kalau kita nggak berani cari tahu. Satu hal penting yang lagi, jangan jadi buta dengan peta yang ada. Kita harus paham dan menghormati batasan dari peta atau model tersebut. Kalau kita nggak tahu apa yang bisa dan nggak bisa dijelasin oleh peta, bisa-bisa malah jadi bingung dan nggak berguna kan? Dunia ini kompleks dan terus berubah.
Jadi kita harus selalu belajar dan siap hadapi perubahan. Teman-teman, ada sebuah istilah yang cukup populer, yaitu tragedy of common. Apa itu tragedy of common? Jadi bayangkan kita punya padang rumput nih, terbuka yang bisa dipakai semua orang. Nah, masalahnya orang-orang suka banget nyuruh ternak mereka makan di sana. Awalnya sih nggak masalah, tapi lama-lama jumlah manusia dan ternak makin banyak karena nggak ada perang atau penyakit serius. Nah, ini jadi masalah besar. Tiap gembala mikir, ya kalau aku tambah satu hewan lagi, untungku bakal lebih banyak dong. Mereka mikir keuntungan pribadinya aja, tanpa mikir dampak buruknya. Nah, ini yang bikin masalah. Setiap orang nyari untung sendiri. Akhirnya lahan bersama yang sebenarnya terbatas jadi terancam. Jadinya semua gembala ngotot nambah ternak terus. Padahal lahan gak bakal cukup buat semuanya. Einstein pernah bilang, hanya dua hal yang tak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia. Tapi aku gak yakin tentang alam semesta. Intinya lahan semesta ini bakal hancur karena setiap orang fokus sama kepentingan pribadi aja. Gak ada yang mikirin kebaikan bersama. Tapi tenang, ada orang pintar kayak Elinor Ostrom yang punya pendekatan lain. Dia bilang jangan langsung percaya sama model tragedy of common. Kita harus hati-hati karena modelnya gak selalu sesuai sama kenyataan. Model-model itu bukan aturan baku, tapi cuma alat buat ngepikirin masalah. Karena itu kita perlu jadi kreatif, cari solusi yang lebih baik buat atur sumber daya bersama tanpa bikin bencana. Ingat ya, kita harus tetap terbuka sama informasi baru dan fleksibel dalam mencari solusi. Gak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita gak ngejar keruntuhan bareng-bareng. Itulah konsep tragedy of common. Dan bagaimana kita bisa cari cara buat hindarin bencana itu. Semoga nanti kita bisa temukan cara yang lebih baik untuk atur sumber daya bersama. Teman-teman, kita penting banget mengingat bahwa realita itu selalu berubah. Sekali lagi, peta itu ya seperti GPS kita di dunia yang kompleks. Berguna buat ngasih panduan. Tapi ya tetap aja, realitas gak selalu sesuai sama peta lama. Kita harus fleksibel dan terus memperbarui peta kita berdasarkan pengalaman kita sendiri. Kita suka ngelihat orang sebagai stereotip. Ya itu kayak peta juga bermanfaat buat saring informasi. Tapi hati-hati jangan sampai kita lupa bahwa setiap orang itu unik dan punya wilayah hidup yang lebih kompleks dari stereotip itu sendiri. Contohnya, lihatlah Karimah Abud yang jadi wanita Arab pertama dengan studio foto di Palestina. Dia gak mau ngikutin stereotip Eropa, tapi malah memotret realitas sekitarnya dengan gaya yang berbeda. Dia memberikan peta baru untuk menjelajahi sejarah Palestina. Luar biasa kan? Nah, pertimbangan kedua, kita harus tahu siapa yang buat peta atau model. Peta itu nggak murni objektif loh. Pembuatnya punya nilai-nilai dan keterbatasan mereka sendiri. Misalnya perubahan batas negara, yang kadang lebih dipengaruhi oleh politik daripada identitas bersama. Kita harus lihat konteks pembuat peta itu. Bagaimana pembuatan peta itu supaya bisa lebih paham apa yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, ingat, peta itu mempengaruhi wilayah. Ini kayak cerita Jane Jacobs tentang perencanaan kota yang bikin model rumit tanpa lihat gimana kota sebenarnya bekerja. Terus mereka coba paksa kota-kota tunduk ke model itu. Bahkan ada perubahan kota demi sesuai sama model, dan itu bisa jadi berdampak negatif. Kesimpulannya teman-teman, peta itu berguna banget.
tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan cuma ngikutin tanpa merenung dan memahami keterbatasannya. Kita harus jadi penjelajah cerdas yang terus belajar dan beradaptasi dengan realitas yang selalu berubah. Terima kasih.